tesnya suka ada namanya psychological threshold, ambang batas psikologis ketika dia menemui situasi-situasi penuh tekanan. Dari manapun. Dalam konsep psikologi ada yang namanya stimulus respon. Stimulusnya kita bisa atur nggak? Enggak ya, kapanpun datang. Tapi yang kita atur adalah yang dalam kendali kita dan dalam responsibility kita, yaitu respon kita. Kalau di dan dia sendiri, sebenarnya respon itu lebih tepat, istilahnya lebih ke tanggapan. Karena tanggapan itu ada dua, ada yang adaptif, ada yang tidak adaptif. Yang adaptif dibilang respon, yang tidak adaptif dikatakan reaktif. Nah, bicara tentang ambang batas berarti bagaimana kemampuan kita dalam mengelola suatu stimulus yang penuh tekanan dari manapun berasalnya. Kalau ambang batasnya dikatakan adaptif, kuat, berarti kita bisa memberikan respon, bukan reaktif, ya. Jadi kita menjadi pribadi responsif, bukan reaktif. Jadi yang diubah bukan masalahnya, bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan pekerjaan kita, bukan pimpinan kita, bukan lingkungan pekerjaan kita, tetapi yang diubah tanggapan kita menjadi lebih responsif, bukan reaktif. Kurang lebih seperti itu intisari dari belajar tentang teknik psikologi yang berfokus pada emosi. Nah, itu mungkin ya pengantarnya. Kang Bambang udah siap? Siap. Udah siap ya, Pak Dani juga mungkin nanti menyusul. Silahkan Kang Bambang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sahabat sehat mental dan dia dimanapun berada. Nah, sekarang saya harus menyapa audiens di dua lokasi ya. Ada yang offline dan ada yang online. Ya Bapak Ibu sekalian, sahabat sehat mental dan dia yang saya hormati, kemudian Teh Dia dan juga Kang Dandi yang saya hormati, kemudian juga sahabat sehat mental yang juga di ruangan Zoom ya, yang berada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, barangkali ada yang dari luar negeri juga betul, ya. ada insya Allah ya. Insya Allah ya juga. Dari Australia suka gabung juga. Nah itu. Kemudian juga untuk para sahabat duta kesehatan mental dan dia yang saya hormati, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Jabodetabek, kemudian juga di Joglo Semar ya, Jogja, Solo, Semarang, bahkan mungkin Surabaya juga ada yang ada yang ini ya. Ada dari Riau kan? Dari Riau juga, ya, baik. Udah. Artinya kita ada 3 perbedaan waktu barangkali atau bahkan lebih ya yang hadir pagi hari ini. Nah sahabat sehat mental sekalian, insya Allah dalam pagi hari ini ada 2 segmen acara sebetulnya yang akan kita lalui. Ada segmen online di awal yang akan kita lakukan, online dan offline, hybrid. Kemudian nanti pada saat workshop anger management secara full kita akan lakukan secara offline. Jadi untuk sahabat-sahabat yang di Zoom ini akan ikut dalam sesi yang pertama. Sesi yang pertama itu adalah ada grand launching Duta Kesehatan Mental dan Dia Chapter Bandung, Masya Allah. Dan juga akan dilanjutkan dengan soft launching buku literasi emosi. Ini adalah buku ke-9 ya. Buku ke-9 dari Kang Dandi dan Teh Dia. Saya suka ngiri kalau lihat mereka berdua bisa tulis buku bareng-bareng begitu ya. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa belajar gitu, tulis buku juga gitu ya. Nah nanti setelah selesai ada perkenalan juga untuk para DKM di chapter Bandung, sekaligus berkenalan juga dengan teman-teman di DKM yang ada di wilayah lain. Kemudian nanti akan ada acara seremonial sedikit untuk pemotongan tumpeng dari tumpeng fenomenal Bil Barkah. Ini kegiatan kita juga disponsori oleh Bil Barkah dan juga komunitas muda berbakat. Di sini ada Tayuga juga di belakang sana. Kemudian ada Bu Is juga dari Bil Barkah. Tumpengnya sudah siap dari pagi, insya Allah. Kemudian nanti juga akan ada doa yang akan dipandu oleh Kang Judit, insya Allah. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang sudah semakin beranjak siang, kita akan langsung saja untuk acara yang
Pertama sambutan dari Dandia, kemudian mungkin langsung dilanjutkan pada grand launching saja ya. Betul. Untuk dan perkenalan DKM. Silakan Teh Dia dan Kang Dadi. Oke, Pak Dadi sudah siap bergabung. Terima kasih Kang Bambang. Sekali lagi applause untuk kita semua. Oke, saya yakin ayah bunda atau calon ayah bunda datang ke sini karena ayah bunda sudah menjadi sosok pemenang. Kenapa coba? Pemenang karena berhasil mengalahkan internal war, kelas anger management, kelas feeling terapi, tantangannya psikologis. Betul nggak? Apa saya butuh? Iya benar. Enggak. Saya nggak selemah itu. Lalu juga apalagi ada kesibukan-kesibukan yang lainnya, sehingga akhirnya kita memilih, memprioritaskan, menginvestasikan waktu kita, tenaga kita hari ini di kelas ini, ya. Masya Allah luar biasa. Saya sangat salut ya Pak Dandi ya. Terima kasih. Satu lagi Bu ya. Apa tuh? Yang saya salut adalah ada hal yang unik yang tidak biasanya kita temukan. Ya, apa tuh? Itu kehadiran bapak-bapak. Yeay. Karena bapak-bapak itu jarang, Betul. gitu. Tapi Ya. alhamdulillah hari ini ada banyak ya bapak-bapaknya. Wah, Terus sekali lagi bapak-bapak. sekali lagi ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menginvestasikan waktunya di sini, dan salam kenal. Kalau tidak kenal makanya kenalan ya. Kenalkan, nama saya Diah Mahmuda. Boleh dipanggil dengan Teh Diah, boleh dipanggil Bu Diah, boleh. Tapi saya lebih suka pada panggilan ketiga, Kak Diah. Oh. Ibu-ibu dipanggilin biasanya kan tuh ada yang bilang iya kak, padahal aku udah putih semua nih. Iya, ya. Biasanya oleh teman-teman anak kami ya, anak kami Geisha, umur 16 tahun udah remaja. Lalu juga yang kedua Faith ya dan Arfi. Jadi seru sekali hari ini. Ini adalah salah satu misi dari Dandiah ya Pak Dandi. Saya seorang ibu ya dari 3 anak, saya seorang istri dari Pak Dandi. Saya profesional adalah sebagai psikolog, konselor keluarga, juga konselor pernikahan. Dan semua yang apa-apa saya alami, baik itu di keluarga maupun ketika di profesional, saya tuliskan. Kan ilmu itu katanya harus diikat dalam tulisan. Jadi buku itu bukan semata untuk tujuannya bisnis ya Pak Dandi, tapi mengikat ilmunya. Akhirnya saya tuliskan, Pak Dandi tuliskan. Gitu perkenalan dari saya. Silakan Pak Dandi. Kalau istilah knowledge management mah apa yang tacit harus dieksplisitkan, katanya apa yang eksplisit dimasukinlah ke tacit gitu ya, sehingga selalu tetap di manage. Dan kenapa juga Dandia membuat seperti itu? Yang Dandia lakukan, kita bukan mau jualan buku. Kami membuat sebuah program yang inginnya teraplikasikan dengan baik, sehingga kami berpikir apa saja yang kita bisa pakai untuk mendukung itu. Gitu. Oleh karena itu dan itu keluar dengan berbagai macam program. Ada workshopnya, ada seminarnya, ada bukunya, ada cool-up-nya, ada cool-zoom-nya gitu ya. Orang Sunda jadi cool-zoom ya. Yos, Pak Dandi di Bandung nggak akan ada yang marahin. Iya ya, nggak ada yang Ngomong protes. sudah di Bandung, nggak apa-apa. Kalau di yang lain hati-hati. Baik, nah hari ini adalah sebuah kegiatan yang besar. Ya betul. Jadi menurut kami ini hal luar biasa. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua sudah hadir di Yang hadir offline, yang Yang online online, saya kita sapa sapa. dulu ya. Ini di mana Pak teman-teman di Dandi? Facebook juga Di ada Facebook, live. Masya Allah. Terima banyak, kasih ya. sudah hadir. Dan juga terima kasih pada sponsor ini. Ya. Bio Barkah. Ya, kita langsung aja nih acara utamanya karena acara ini nggak bisa terselenggara pada ini kalau hanya kita berdua aja. Betul. Tapi kita berjamaah, berkelompok. Karena ketika kita sedang bebenah diri, kalau dalam istilah agama namanya hijrah ya. Hijrah itu modalnya setidaknya ada 3. 1, berlandaskan niat lillah. Susah istiqomah nanti di perjalanan kalau niatnya goyah dan bukan karena Allah. Baik agama yang muslim ataupun non muslim,
keyakinan itu menjadi akar, menjadi fondasi akidah ya kalau dalam agama Islam. Lalu kedua, barengi dengan ilmu hijrahnya biar terarah. Lalu yang ketiga, yuk berjamaah, bisa yuk gitu ya Pak Dandi ya. Karena kenapa Pak Dandi berjamaah? Manusia tempat lupa, ada teman mengingatkan. Manusia makhluk lemah, ada teman bisa menguatkan ya. 3 hijrah itu, dan spesifiknya misi dan dia adalah mengelola emosi, mengelola marah. Lalu kami hadir berjamaah bersama sahabat Duta Kesehatan Mental dan dia. Jadi hari ini beberapa kegiatan sekaligus. Satu adalah launching, meresmikan bahwa Duta Kesehatan Mental ada chapter Bandung nih. Betul, setelah pertama Pak Dandi chapter Aceh. Wah, teman-teman Aceh, baik, Mbak Yail dan semuanya. Terima kasih Dokter Rama juga. Lalu kedua kemarin Pak Dandi Jabodetabek, Umi Tina dan semuanya. Dan yang ketiga macam-macam. Nah yang ketiga sekarang nih, Bandung. Ada Boleh teman semua para sahabat Duta Kesehatan Mental dan dia chapter Bandung. jagoan kita nih. Ya, nanti akan ditayangkan juga videonya, siap-siap ya. Silakan ke depan teman-teman juga ya. Ini yang hadir memang sedikit sebenarnya, barisannya banyak nih, barisan jamaahnya. Silakan langsung aja berkenalan ya, berkenalan langsung. Ada yang sakit katanya ya, beberapa sakit, ada yang berhalangan. Tapi nanti di video sih kita akan lihat lengkap. Kalau nggak salah ada 9 atau 11 orang. Ya teman-teman boleh loh berjamaah bersama dan care ya, yang punya concern pada kesehatan mental. Boleh deh berkenalan langsung dari kepala sukunya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan sahabat sehat mental dan dia dimanapun berada, baik yang di studio maupun yang di rumah. Gaya ini studio di rumah. Nama saya Bambang Purnama. Saya sebetulnya baru bergabung dengan menjadi Duta Kesehatan Mental dan dia. Awalnya saya ikut workshopnya, kemudian saya merasa bahwa workshop anger management, kemudian juga membahas pengasuhan. Nanti kita juga akan punya workshop yang lain setelah anger management. Dan saya merasa itu sangat bermanfaat dan berdampak bagi saya secara pribadi. Sehingga saya pikir sayang kalau ilmunya hanya sampai di saya. Dan kebetulan memang saya senang membantu orang lain. Jadi kalau kita bicara tentang bakat gitu ya, itu mah nanti bahasanya berbeda lagi bersama dengan Dania juga nanti bisa. Saya sangat antusias ketika membantu orang dan saya melihat secara real di masyarakat kita bahwa literasi psikologi, literasi tentang kesehatan mental, PR-nya banyak banget dan ini perlu digarap secara berjamaah. Jadi saya memutuskan untuk bergabung dengan Duta Kesehatan Mental dan dia. Alhamdulillah Kang Dadi tadi ya sangat welcome dan saya bertemu juga dengan orang-orang yang keren, punya semangat yang sama juga untuk saling membantu. Dan mudah-mudahan nanti di antara rekan-rekan sekalian yang saat ini mungkin belum bergabung, baru akan ikut workshopnya, nanti bisa merasakan bagaimana dampaknya. Dan jika memang ingin membantu juga orang lain, saya pikir malah harus, silakan bergabung bersama dengan Duta Kesehatan Mental dia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaranya berbeda ya penyiar beda. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada adik juga ya mungkin, atau Nanda. Perkenalkan saya Dudit Setiadi di DKM. Alhamdulillah bergabung beberapa kan ya. Iya. Ya, kalau tadi Kang, ya, kalau saya mungkin sejarahnya adalah pertama dihadiahi buku oleh Kang Dandi dan Dedia. Dapat surprise waktu itu buku anger management yang covernya hitam. Itu ya, itu sampai di rumah langsung dilahap begitu. Dibuka dan ada beberapa hal yang telah ini nih yang kita cari sebetulnya. Karena sebetulnya kalau lihat dari runutan, ketertarikan saya kepada dunia seperti ini sudah lama ya, semenjak SMP. Ya harusnya ke psikologi mungkin, tapi beda jalan. Saya ngambil jalan yang lain kuliah.
Dan ikut yang pertama itu tujuannya sebetulnya yang paling penting adalah mengobati diri. Mengobati diri di mana sudah tuh mulai dari tahun berapa saya merasakan ada sesuatu yang salah, cari terus gitu, mau obat-obatnya dengan berbagai metode dan sebagainya. Metode ini ketika saya gunakan selama ini mungkin parsial yang tadi satu-satu nih dipisah-pisah. Nah, ketika di workshop Engine Management itu ada berapa metode yang sudah itu digabungkan dalam satu metode, itu 10 ya. 10 metode itu terasa powerful sekali. Oh iya, selama ini saya pecah-pecah nih si metode yang saya pakai begitu. Dan ketika tadi sama dengan Kang, ketika saya merasakan ada sesuatu yang didapat, saya tidak cukup itu di saya, harus kepada keluarga yang terdekat, lalu kepada yang lain. Pada saya juga membuka nih Tedia dan Kang Dandi membuka DKM, Sanas Dewan Kemakmuran Masjid, bagi Duta Kesehatan Mental. Dan waktu itu saya bergabung di chapter pertama mungkin ya, angkatan pertama. Sekarang sudah angkatan keempat ya, sekarang angkatan membuka kelima. Jadi angkatan pertama dan betul apa yang Kang tadi sampaikan. Saya berbahagia melihat bapak-bapak gitu. Karena biasanya saya minoritas, sopan asep nawai gitu. Ayah Balar ya, Kang Bambang, ada Pak Agus ya, ada Pak Fazri gitu, Bapak Afwan dan Dokter ada ya satu ya, Dokter Rahmat. Gitu. Tapi itu kan di berbagai provinsi di Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan di Bandung juga kita bisa berbuat lebih banyak khususnya untuk bapak-bapak. Dan itu udah ngobrol bertiga nih. Gitu. Dan ini akan tambah uang pada dari itu mungkin Bapak Ibu selamat bergabung, selamat mengikuti workshop dan selamat merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esrina Susilawati. Saya bergabung dengan Teh Dia, atau kenal sama Teh Dia sama Pak Dandi dari 2019. Ikut menjadi bergabung di Duta Kesehatan Mental itu karena sudah merasakan dampak dari ilmu yang sudah dibagikan oleh Teh Dia dan Pak Dandi. Jadi pertama kenal sama Teh Dia itu saya belum merasa bahwa saya itu ada masalah gitu. Jadi dulu mah merasanya enggak, saya mah baik-baik aja gitu. Nah kemudian waktu itu saya bawa anak saya sebenarnya. Jadi saya tuh selalu merasa bahwa yang bermasalah itu anak saya gitu, bukan diri saya. Setelah itu, setelah banyak belajar, oh ternyata sumber masalahnya itu sebenarnya ada di saya gitu. Akhirnya saya ikut belajar, alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa. Kemudian saya bagi kepada anak-anak juga, kepada keluarga di rumah. Kemudian setelah itu ikut training for trainer ya Teh ya. Dari situ ilmunya semakin bertambah. Saya ada keinginan untuk membantu orang lain karena ternyata yang bermasalah seperti saya itu ternyata banyak gitu. Cuman nggak kelihatan aja, ketika ngobrol baru deh oh iya ternyata hampir semua tema masalahnya emak-emak itu sebenarnya sama gitu. Dan alhamdulillah saya merasa terfasilitasi dengan ikutnya Duta Kesehatan Mental itu karena ternyata ada dorongan dalam diri saya juga untuk membantu orang lain seperti itu. Alhamdulillah hari ini teman-teman bisa hadir di sini sangat luar biasa. Semoga mampu merilis semua hambatan-hambatan kita untuk bertumbuh, untuk bisa bermanfaat buat orang lain begitu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu, bapak dan kakak-kakak ya, tampak muda soalnya. Jadi saya bilang bapaknya kayaknya nggak mungkin deh. Salam kenal, saya Yuke, bergabung menjadi DKM 1 tahun, tepat 1 tahun, dan sesuai dengan tagline-nya DKM, menemani dan memberdayakan. Saya merasa ditemani teman-teman ya. Jadi proses-proses perubahan dalam diri kita apalagi di usia dewasa madya seperti ini, ternyata tidak ada sekolahnya dulu waktu kita SD, SMP, SMA gitu ya. Kuliah pun nggak ada gitu.
Jadi proses perubahan yang ada di dalam diri saya pribadi waktu itu ada temannya, yaitu Budia Padani dan komunitas di sini. Bagaimana perubahan itu terjadi, mungkin nanti Budia banyak memberikan ilmunya ya, karena setiap kita pasti punya masalah yang berbeda-beda, daya tahannya juga berbeda-beda. Tapi kalau kita jemput ilmunya di sini, insya Allah template-nya udah ada gitu ya. Jadi kita tidak merasa sendiri teman-teman. Kenapa? Karena penting sekali menyelesaikan masalah untuk diri kita ya, sebelum kita menyelesaikan urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan luar. Jadi menemani, nah bonusnya itu diberdayakan, memberdayakan. Jadi kayak gini, ini bonus sebetulnya ya. Padahal sebetulnya kebutuhan saya pribadi ini gak ada sekolahnya nih. Kemudian mohon maaf nih, kalau ke psikolog punten ya, bukan membandingin Budia dan Padani itu sangat murah sekali ilmunya gitu ya. Jadi ilmu psikologi itu seperti ini ya. Jadi, yang menurut saya biasanya psikologi itu sesuatu yang eksklusif gitu ya, mahal. Tapi di sini value-nya mahal, tapi ilmunya sangat sekali mudah diakses sama kita, gitu ya. Jadi selamat menghayati ilmunya mungkin teman-teman ya, enjoy dan selamat bergabung di DKM nantinya mungkin ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Kita bertumbuh bersama Pak Dandi, dan tagline-nya menemani dan memberdayakan. Lalu juga kita juga ingin bersama menjemput cahaya. Insya Allah ketika kita sudah menjadi pribadi bercahaya, cahayanya kita bagi-bagi ya ke lingkungan sekitar. Masya Allah. Baik, lalu teman DKM yang lain yang gak hadir kemana? Kita simak videonya ya. Oke, silahkan bisa hadir secara online. Silahkan. Buat teman-teman yang ada di Zoom juga ya. Oke, silahkan. Betul. Baik, saya juga live di Facebook. Oh iya, di Facebook juga ya kita menyebar. Ada Pak Dandi, saya, Kang Babar, Kang Budit, Teh Luke, Teh Afina, Teh Wisaya, Teh Eis, Teh Rana Mispa, Teh Nurul, kedua Teh Nurul Nanda, Teh Dian, dan Teh Dina. Masya Allah, aplaus untuk semua teman-teman DKM Chapter Bandung ya. Semoga ini adalah gerbang awal untuk menuju gerbang-gerbang kebersamaan lainnya insya Allah. Terima kasih. Silahkan boleh kembali ke tempatnya masing-masing para sahabat DKM. Dan kita lanjut aja. Yang kedua adalah Kang Dandi, kita ingin menyebarkan tadi kebermanfaatan dengan lebih luas. Betul. Sehingga tadi kita bilang bahwa kita membuat program-program. Betul. Kami juga melakukan survei. Ternyata dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa literasi emosi itu masih minim di masyarakat kita. Dan itu tidak diajarkan di sekolah. Begitu juga ternyata tidak diajarkan di rumah. Gitu. Oleh karena itu kami juga membuat buku. Buku judulnya adalah Literasi Emosi. Dan ini betul, silahkan
literasi emosi, mungkin silakan ditampilkan ya PPT-nya Mas Rahmat. Tapi perjalanan saya itu berangkat dari fenomena masalah. Makanya berangkatnya dari anger management dulu pada kita tuh, titik sejarahnya banyak sekali. Nah setelah itu ternyata perlu kita untuk mundur ke belakang selangkah. Kita belajar tentang literasi emosi sehingga akhirnya pemahaman kita, wawasan kita, ilmu kita akan jauh lebih lengkap dan tentu saja merubah mindset dan paradigma ya Pak Dandi. Oke, di sini kita sebut literasi emosi, program komprehensif literasi emosi, panduan praktis bagi orang tua dalam mendidik emosi yang berbasis pada hati. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah kecerdasan emosional ya, intellectual quotient. Dia berbasisnya banyaknya pada otak, meskipun ada irisannya, karena otak dan hati itu satu sistem, tentu saja. Fokusnya dibahas juga ada. Hanya kalau tentang bicara literasi emosi, kami mengambil referensi utama adalah dari Stern. Ada ya, dia salah satu tokoh yang memang menyebarkan tentang yang namanya emotional literacy, berbasisnya pada hati. Dan untuk konteks keluarga, sebenarnya literasi emosi lebih tepat daripada kecerdasan emosi. Tapi nggak apa-apa, itu namanya diksi, itu namanya konsep dan pendekatan. Kedua-duanya tentu saja bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya. Nah di sini berikutnya kita sekilas aja. Ini programnya Mas Rahmat. Oke, nah boleh ya. Saya berangkat dari Strong Why dan memanfaatkan hobi suami. Ini apa sih Pak Dandi? Foto apa sih ini? Jadi Bapak Ibu, saya itu punya hobi saya itu fotografi. Saya spesifiknya fotografinya lebih ke arah makro, jadi binatang-binatang kecil, birding, burung-burung yang terbang gitu ya. Nah ini adalah salah dua karya saya. Dan ternyata ketika orang melihat apa yang ditampilkan di sini, tidak semua orang nyaman. Ada Coba. Apa itu katanya? Ada yang sampai sensasi rasanya merinding nggak? Mohon maaf ya kalau ada yang merinding atau tidak nyaman. Nggak ada ya di sini ya. Kalau yang di Zoom, yang di FB, apa sih ini? Oke, ada yang mau berpendapat apa? Lintasan rasa dan lintasan pikir, betul laba-laba. Tapi lintasan rasa dan pikir, ketika Anda melihat dua gambar laba-laba, ada yang mau sharing perasaannya aja. Ih, apa gitu apa ya? yang Anda rasakan Secara spontan. Geli. Kalau untuk saya sendiri yang sebelah kiri ya agak banyak bulu-bulu gitu. Oke. Geli ya melihatnya geli. Kalau untuk yang kanan saya lihat dari foto itu saya lihat binatang yang Recording in progress. saya lihat indah. Indah, Masya Allah. Tadi ini geli, gatal katanya. Semua. Ya kalau ini karena Rasa itu valid. banyak bulu-bulu ini agak geli, tapi kalau yang ini biasa aja. Oke, yang lain atau yang di Zoom boleh ya, silahkan di kolom chat apa yang Anda rasakan ketika melihat dua gambar laba-laba. Slide-nya belum berganti. Yang di Zoom. Yang di Zoom boleh slide-nya diatur. Ya, silakan. Kalau saya melihatnya itu binatang yang siap menerkam kalau yang kiri. Oke. Itu jadi ada seperti ngeri-ngeri gitulah. Bagaimana gitu. Oke, ngeri, lucu, geli, lalu juga tadi kata-kata semua valid, semua kebenaran untuk Anda, untuk ayah bunda. Tidak ada yang namanya, masa yang gitu aja beli, ngeri, ingin nangkap, lebay kamu. Nah, itulah bagian kecil dari misi kita, menerima emosi dari siapapun, rasa dari siapapun dengan normal, manusiawi. Ada yang namanya tenggang rasa dan gak menganggap sesuatu lebay atau meremehkan. Itu adalah salah satu
bagian kecil dari misi literasi emosi. Menerima emosi kita valid dan kita bisa mengekspres it, lalu kita juga tidak menghakimi perasaan orang lain. Tapi saya akan bercerita dari salah satu klien saya. Tahu nggak? Enggak, masih ini pada di sebentar. Tahu nggak? Ada orang ketika melihat ini langsung dibuang handphonenya ketika dari handphone. Jadi pas kita liatin dari handphone, dia dilempar handphone. Langsung dilempar. Jangankan lihat gambar, ketika dia mendengar nama laba-laba, freak out. Dan ternyata dia memang mengalami namanya fobia pada objek laba-laba. Apa sih fobia Pak Dandi? Arachnofobia. Nah, fobia betul. Namanya apa Pak Dandi? Arachnofobia. Arachnofobia. Fobia Fobia pada laba-laba. Fobia itu adalah ketakutan yang irasional. Kalau takut pada harimau, semua takut. Itu takut rasional. Tapi fobia, ketakutan yang irasional. Kenapa? Karena objek-objeknya untuk sebagian orang bukan yang mengancam, bahkan lucu. Apalagi jenis fobia yang lain? Kecoa. Ya. Apalagi? Ulat. Dan Ulat. ketinggian. Ya. Ada fobia nasi Pak Dandi. Bahkan saya punya Ada fobia apa lagi? fobianya apa? Kacang. Ya. Rambutan. Oh, oke. Itu ketakutan irasional. Kita mau enak ya rambutan, gimana tuh Pak Dandi mau bercerita? Ya ada yang tadi kacang. Jadi ternyata ada sejarahnya. Ketika kecil dia makan kacang, terus kegigit lidahnya. Biasa apa yang dilakukan orang tua kalau anak jatuh? Aduh, kodoknya lompat. Begitu kegigit, oh kacangnya ngegel. Kacangnya ngigit, katanya gitu. Jadi dia pikir benar itu kacang gigit dia, sehingga dia nggak mau lagi makan kacang. Gitu. Karena dia pikir kacang akan menggigit dia. Betul. Jadi ada yang namanya ini ya Pak Dandi, mismindset ya. Dan itu bagian dari literasi emosi. Bahwa kita yuk proses dengan benar, sampaikan informasi dengan benar. Apalagi jangan sampai tadi dia ada unsur nakut-nakutin. Balik lagi ke klien saya yang fobia pada laba-laba. Dia melihat laba-laba di usia 5 tahun. Fobia ketika 21 tahun ke atas. Tersimpan rasa takut pada laba-laba ketika melihat mikroskop. Wajar nggak anak 5 tahun kaget? Wajar, tetapi reaksi orang terdekatnya saat itu apa sih kayak gitu? Kayak gitu masa takut? Nangis lagi, cengeng kamu lebay. Jadi reaksinya marah, tertolak perasaan, emosi saat itu. Karena peran dari caregiver, perawat dan pengasuh utama yang sebenarnya saat itu kebutuhan anak bukan ditolak, emosinya diremehkan, apalagi ditahan, dijanji. Saat itu kebutuhan psikologis dasar anak ketika takut divalidasi. Pemvalidasian itu adalah salah satu kebutuhan psikologis dasar. Terima validasi itu. Nggak apa-apa, saya takut ya. Kalau dia reaksi caregiver mau adaptif, nggak suportif, bahkan toksik, sehingga akhirnya tertelan semua rasa takutnya. Ada dari Freud, tokoh psikologi analisa, apa-apa negatif ya, emosi negatif yang tertimbun dalam, suatu hari dia akan muncul dalam bentuk yang lebih buruk dari sebelumnya. Takut dipendam, terlebih dihakimi, dia cengeng, ada konsep diri yang iya saya kok lemah banget ya, iya kok saya bisa nangis ya. Akhirnya ketika 21 tahun kemudian dia mendapatkan berbagai tekanan, termasuk ada tema-tema yang luka pengasuhan.
karena dia merasa tidak berdaya ketika menghadapi ancaman. Kebutuhan psikologisnya ketika takut apa? Ih, mama takut, gelap. Ih, mama petir. Ada jenis emosi, Mhm. ya, ada kebutuhan dari emosi tersebut. Nah, kita harus mulai paham tuh. Apa kebutuhan emosi dari rasa takut? Baik kita sendiri, baik anak. Apa coba? Ya, diterima, betul, validasi bagus, diterima, diberikan perlindungan. Karena kebutuhannya adalah rasa aman. Rasa aman yang dia cari. Kita Ketika ada orang yang caregiver suka itu kebutuhannya rasa memberikan aman. rasa aman. Dek, petir, sini dulu. Dek, baru berikan informasi. Petir jauh sayang di sana. Di sini kita aman, terlindung. Yuk kita berdoa ke Allah. Nah, itulah yang hampir 4-5 tahun dan dia itu menyampaikan value-value itu seperti sederhana. Tetapi ternyata butuh ilmu. 79,5% orang tua pada setelah disurvei ke 400 orang tua. 8 dari 10 orang tua memang tidak mendapatkan literasi emosi. Dan dia hadir memberikan salah satu forum belajar tentang literasi emosi. Selain para kolega lain, para psikolog yang lain, ya kita bareng-bareng untuk memberikan yang namanya literasi emosi. Next, Pak Dandi, ini butuh mahal banget Pak Dandi ininya. Psikoterapinya berjilid-jilid yang fobia ya. Belum ada yang fobia badut, ada juga cerita lebih seru. Nanti di bukunya deh Pak Dandi Ya, lebih seru ini nih. bukunya. Nah, ini dia bukunya. Nah, ini buku ini salah satu program di literasi emosi itu sampai 4 Pak Dandi. Ada seminar, ada workshop, ada juga dia training for trainer. Salah satunya buku. Seminar itu membangun self awareness. Kalau workshop tujuannya agar Anda bisa self practice. Kalau TOT Anda bisa membantu orang lain, people helper. Goal-goalnya berbeda. Makin naik, makin advance ya Pak Dandi. Ini buku melengkapi sebagai alat bantu. Next. Nanti paket yang saat ini di Dandiah itu selain dapat buku, yaitu Pak Dandi dapat kelas seminar. Baik itu untuk orang tua juga anak. Kalau untuk orang tua diajarkan teknik-teknik gimana ketika anak merasa takut, ketika anak merasa dia marah, ketika dia merasa sedih, kita hadir memberikan respon-respon yang dibutuhkan oleh anak, yang akhirnya membuat anak memiliki emosi yang sehat, adaptif, bukan yang sebaliknya terlebih menimbulkan fobia atau trauma. Lalu berikutnya Pak Dandi, di anak juga nanti kita dampingi nih. Fokus usianya memang fokus ke umur sekitar 1 sampai 10, tapi tidak menutup kemungkinan di atas 10 tahun. Dan kalau ikut seminar ya 7-8 tahun anak SD kan udah bisa nge-zoom dampingi oleh orang tua. Di atas 11 tahun boleh insya Allah. Next. Biar kita ngintip, ini bukunya tadi oleh Mbak Dandi ya. Ini adalah spesifikasi bukunya. Nanti juga teman-teman akan diberikan ya informasinya langsung. A5, HVS, soft cover 200 halaman. Juga ada ini 2 color ya. Dan nanti ada juga full color combine. Nah, khasnya Dandiah itu buku psikologi rasa terapi. Jadi kita mencoba membumikan ilmu-ilmu psikologi khususnya tentang literasi emosi dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dicerna. Lalu ada worksheet-nya ya Pak Dandiah, ada jurnalnya, ada assessment-nya. Itu yang Gitu. menjadi ciri khas buku-bukunya Dandiah. Ya, gitu ya. Jadi Teman-teman kalau misalkan bisa ngintip boleh ya di Bahas offline. inner child. Ada buku-buku. Itu ada di buku kami membasuh luka pengasuhan. Di situ ada alat ukurnya. Iya. Jangan-jangan cuma punya feeling doang, perasaan aja kok punya inner child. Gitu ya. Belum tentu. Tes dulu, ada asesmennya. Ya. Di Buku ini sebagai alat bantu dan sebagai media self development pada dia
Kalau misalnya ternyata belum bisa belajar di in-class, nah itu buku bisa menjadi salah satu panduan. Berikutnya, ini adalah, nah ini ya bukunya. Lalu next, daftar isi. Nah ini daftar isinya. Kita akan bedah yang namanya apa sih literasi emosi. Mulai bagaimana mengidentifikasi emosi Pak Dandi. Bukan hanya nyebutin 8 emosi, tapi kadarnya, bahasa tubuhnya, sehingga kita mudah membaca, dia pun mudah mengekspresikan. Karena bahasa itu ada 2, bahasa verbal dan non verbal. Nanti di sini juga ada kami singgung ya. Bapak Ibu bisa dilihat di judul awal dari setiap bab, semua buku Dandia kalau dibaca ke bawah itu Dandia. Iya, ada akronim ya. Nah ini daftar isinya ya, bisa diintip. Yang keduanya adalah kita berempati. Pada gimana sih? Empati juga ilmu penting ya. Yang sekarang krisis empati kayaknya ya masyarakat kita, karena mungkin sudah sibuk sendiri, atau bisa jadi ya tadi memang dari awalnya potensi itu tidak dikembangkan. Lalu berikutnya pemaafan. Nah ini pun kami akan berikan seperti apa sih teknik memaafkan yang bisa jadinya forgiveness comes from within. Pemaafan itu nggak bisa dipaksa. Pemaafan yang menyehatkan secara psikologis bukan paksaan kewajiban, tapi dia kesadaran internal, kebutuhan inside out. Nah ini juga step-stepnya nanti berusaha kami berikan, tekniknya, tahapannya, aplikasinya, lalu cerita-cerita yang memang berkisah ya, yang praktis. Misalnya kemarin, mungkin teman-teman pernah nggak baca ya, teman-teman di Zoom atau di Facebook, saya membagikan. Saya dan Pak Dandi ada undangan seminar parenting oleh sekolahnya Bu Imi, Pak Jamal, terima kasih undangannya ke Lombok. Dan di situ ada, sebelum kita ke Lombok, kita memutuskan untuk pakai pesawat terbang. Nah sementara 2 anak kami baru 1 kali vaksin, dan syarat penerbangan kalau 1 kali vaksin harus menyertakan hasil PCR. PCR betul. Kalau kami, saya, Pak Dandi dan Keisha udah 2 kali vaksinnya, cukup dia hanya antigen ya. Nah, gimana caranya menyiapkan? Tiba-tiba kakak menolak, aku nggak mau PCR. Mending aku nggak liburan aja, walaupun dia ketar-ketir ya. 5 hari sayang, mama kesana loh. Terus akhirnya dia, lalu gimana dong mah? Emang PCR kayak apa sih saya? Nah, ini yang saya dan Pak Dandi akan bagikan tips-tips menjadi konselor emosi anak. Kan dia udah ada namanya, kalau konsep psikologi ada 3 perilaku itu, yaitu thinking, feeling, and acting. Thinkingnya saya cek, apa sih? Memang PCR yang kakak bayangkan? PCR itu mah yang colok di hidung, nanti dia bisa nembus ke otak dan kita meninggal. Oh, oke, ketawa kan kita? Saya ketawa di hati ditahan. Namanya anak-anak, valid nggak dia merasakan itu? Valid. Dan itu membuat feelingnya merasa takut. Thinking seperti itu, ada informasi dia dilihat di YouTube, informasinya bisa jadi sepotong di thinking, area thinking. Feeling merasa takut, kadarnya berlebihan. Lalu saya proses di situ, membuka kelas parenting, namanya literasi emosi ya. Sebelum saya terapkan bagikan di buku, saya aplikasikan ke Kakang V. Lalu saya bilang, oh kayak gitu ya sayang, jadi Kakang takut ya. Tapi mama juga belum loh di swab. Dulu sempat sih namanya yang rapid test diambil hanya di sini. Mama takut juga ya, sama dong kayak aku. Dia tenang, lega, dan tidak dihakimi perasaan takutnya. Termasuk tadi dia bahwa salah menangkap tentang PCR tadi, sampai nyolok ke otak katanya gitu ya. Pantas aja menimbulkan rasa ngeri dan takut. Diproses semuanya, diajak ngobrol sampai 10 menit 15 kemudian. 10 sampai 15 menit kemudian, gimana saya? Aku sekarang mau mah.
Oh ternyata hidung kita ada tulangnya, jadi nggak mungkin nyolok ya mah. Dia juga lembut sayang. Oh siap aku mau, aku siap mama. Dan waktu itu saya jelasin juga ini. Iya. Di hidung itu ada sambungan, salurannya nyambungnya kemana? Nanti ke mulut keluarnya. Jadi nggak akan ke otak. Dia kalaupun nyolok ngebelok, beloknya masih paling keluar ke mulut, nggak mungkin ke otak gitu. Betul. Baru dia teryakinkan dulu gitu ya. Diberikan informasi yang benar, itu bagian dari penting literasi emosi. Lalu akhirnya kita juga suka scaling, kan? Sekarang rasa takutnya di berapa? Tadi aku di 10 mah, dari 1 sampai 10. Sekarang aku di 6 dan aku mau PCR. Kan bilangin ke Arfi, ya PCR gitu. Dia jadi duta saya. Jadi dia jelasin ke adiknya. Dia jadi influencer. Vivi ternyata begitu loh. Gitu. Arfi ketakutannya beda. Anak saya 10 tahun, kakang itu 12. Arfi gini, aku sebenarnya nggak ada kepikiran kalau misalnya tadi yang swabnya nyolok ke otak. Kalau aku takut pas dicolok pengen bersin. Wah surprise juga ya, kita mengetes tentang bayangan, tentang thinking, feeling. Akhirnya tadi actingnya juga akhirnya berpengaruh. Nah disinilah kita memproses emosi. Dan saya berikan tips-tipsnya. Kalau ingin bersin, nanti bahasa tubuh kita nggak bisa ngomong, tapi bahasa tubuh kita bisa. Kasih kode. Tangan kiri aku pengen bersin. Nanti bapaknya mama akan bilang ke pemeriksanya, sebentar dulu dok, bu, pak, nggak saya mau bersihin dulu, saya gitu. Ditenangkan, diterima, ditenangkan, diberikan informasi yang benar. Itu salah satu bagian dari literasi emosi, sehingga bayi drama di keluarga. Betul. Dan akhirnya selamat datang ketenangan dan kebahagiaan di keluarga. Nah itu yang misi dan tujuan kami. Kita ajarin mereka terus sekali. Ya. Awalnya takutnya 10. Ketika sudah dijelaskan turun menjadi 6. Dan bapak dan ibu tahu nggak? Ketika dia sudah melakukan, sudah di TKP-nya nih. Udah di TKP. Masih deg-degan nggak? Deg-degan, tenang. Aku bersamain. Aku temenin. Emotional state itu kan naik turun. Gitu, iya. Saya temenin di sebelahnya. Oke, tenang. Kalau mau pegang tangan papa boleh. Ya. Gitu. Dia pegangan. Sudah dikelikan, gitu, geli gitu kan. Gitu. Terus habis selesai, gimana? Not ya, kata dia gitu. Terus saya bilang, kalau kakak sekarang scaling, kan tadinya 10, terus berubah jadi 6, sekarang berapa? 0. Iya. Saya nggak takut. Iya. Terus kita encourage betul saya, anak pemberani. Biar konsep pemberaniannya kita infuskan. Itu namanya dalam konsep psikologi introjeksi. Menanamkan konsep diri yang baik dengan informasi benar, dengan penguatan, bisa dengan motivasi. Aku anak pemberani. Dan anak pemberani bukan berarti anak yang tidak pernah takut, tapi dia yang berani menaklukkan rasa takutnya. Akhirnya Masya Allah luar biasa. Nah mudah-mudahan cerita-cerita seperti tadi banyak kami bagikan di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan membantu dan bermanfaat dan bisa diadaptasi oleh para keluarga Indonesia ya yang dengan ini akan ada praktis-praktis. Ya, ini lebih tuntunan praktis. Insya Allah buku tentang tema literasi emosi juga. Saya sudah berkolaborasi juga dengan Ibu Ani Kristina. Gak apa-apa ya Mbak Ani ya, bocoran sedikit. Insya Allah di tahun ini juga akan launching buku Tuntas Emosi. Tapi meskipun beririsan berurusan, tapi temanya berbeda. Keduanya insya Allah saling melengkapi, bukan menggantikan. Mbak Ani sehat-sehat terus, barakallah kolaborasi kita. Udah tahu ya Ibu Ani Kristina ya. Oke, yang tuntas motorik, tuntas toilet training, tuntas kemandirian, insya Allah saya pun berkolaborasi dengan Mbak Ani. Tetapi ini buku yang bisa melengkapi, insya Allah nanti di tahun ini juga. Mungkin begitu aja, next Mas Rahmat, ini daftar isinya. Terima kasih Teh Afina sudah menyiapkan beberapa konten di sini ya. Boleh? Oke, udah cukup dari kami. Silahkan nanti untuk order ya buat teman-teman yang di Zoom, silahkan boleh dibagikan di situ karena hari ini ada spesial. Paketnya itu jadi langsung dapat 2 buku dan kelas seminar untuk orang tua dan untuk anak.
itu kalau nominal harganya ada 335, tetapi hari ini hanya 105. Setelah lepas hari ini jadi 125. Udah full satu paket sebagai upaya untuk cerdas literasi emosi. Jadi khusus yang hari ini dapat gratis workshop itu dia? Betul, yang nanti masa PO tuh hari ini sampai nanti tanggal 1 Maret Pak Dandi. Tetapi untuk yang harganya dibedakan, hari ini spesial 2 paket itu dia 105, kalau besoknya 125 gitu ya, sampai masa 1 Maret gitu. Silakan manfaatkan, Cifomnya akan dibagikan ya teman-teman di Zoom. Terima kasih sudah hadir, dan saya salam takdim semua untuk para sahabat Duta Kesehatan Mental, dan dia insya Allah kita menjadi duta literasi emosi Indonesia ya, insya Allah. Baik, kalau gitu udah cukup Pak Dandi sharing tentang literasi emosi. Terima kasih, selamat belajar. Silahkan memesan, boleh di-share ya Mbak Putri, G-form-nya di grup juga ada. Pesan aja hari ini biar dapat 105, udah all in semua insya Allah ya. Itu ilmu yang saya dari keluarga ketika klien bagaimana menangani hal-hal yang mulai dari yang wow banget, ngeri banget, sampai hal-hal yang sederhana, tapi insya Allah itu menjadi salah satu solusi yang kami berikan dalam buku juga program. Baik, kalau gitu dan Pak hari ini juga ada sesuatu yang luar biasa, yaitu kita launching DKM dan kita akan resmikannya. Ada untuk kontak. Jadi launchingnya kita resmikan dengan, nah ini dia spesial soft launching literasi emosi bersama Dandiah ya. Jadi program literasi emosi dan grand launching Duta Kesehatan Mental Chapter Bandung. Masya Allah, jazakumullah khairan tim Bil Barakah yang diampu oleh Teh Eis. Terima kasih teman-teman di Zoom. Kebagian gak harunya? Ada gak? Oke, terima kasih. Kalau gitu silakan ke Kang Bambang dikembalikan acaranya, potong tumpeng dan yang lain silakan. Terima kasih dari saya dan selamat belajar ya semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Sehat Mental dan Dia, baik yang di studio maupun yang di rumah. Itu tadi acara soft launching untuk bukunya. Jangan lupa segera dipesan ya, manfaatkan harga spesial untuk hanya untuk hari ini. Baik, untuk acara berikutnya adalah pemotongan tumpeng. Ini acara untuk grand launching DKM dan Dia Chapter Bandung. Dan ini tumpengnya dipersembahkan oleh Bil Barakah ya. Jadi untuk yang akan memesan tumpeng juga untuk berbagai keperluan, silahkan nanti hubungi Bu Is tadi ya yang menggunakan jilbab hitam. Dan untuk pemotongan akan dilakukan oleh Kang Dandi dan akan diserahkan kepada ketua ya. Iya. Tapi sesuatu yang spesial hari ini apa? Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Bapak dan Ibu hari ini dapatnya luar biasa, karena dapat 2 materi sekaligus. Habis ini kita akan bahas tentang anger management, nanti tentang literasi emosi gitu ya. Jadi ini bonus hari ini spesial. Ya Allah, meriah sekali. Meriah sekali, terima kasih banyak. Nah selanjutnya kita akan potong tumpeng, mari Kang Didit. Ini kita copot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman semua, Bapak dan Ibu juga semua yang hadir, yang menyimak, kita niatkan kegiatan ini adalah untuk kebaikan. Dan melakukan kebaikan akan lebih baik kalau kita berjamaah. Semakin banyak kebaikan itu disebarkan, maka semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dipotong Secara simbolis kami serahkan pada Kepala Suku. DKM Chapter Bandung Kang Bambang Purnama. Oke, ini simbolis dari amanah ya. Oke, terima kasih. Recording stopped. Iya. Baik, kita foto sebentar dulu aja tumpeng cantiknya.
Dan semua aja foto ya berarti yuk teman-teman, karena kalau nanti udah terapi nanti sembab-sembab wajahnya kita ya, terapi ibu-ibu. Mendingan kita foto sekarang yuk, bareng aja di sini bersama tumpeng cantik. Di sini aja dulu, baru nanti ada satu. Boleh? Yuk, boleh? Boleh, bapak-bapak di atas silahkan. Gimana nih? Ini penata gaya. Yuk, Mbak Putri ikutan aja, selain yang foto aja. Yang semua gabung, Balkis juga gabung. Mas Rahmat aja yang foto. Bapak-bapak di atas semua dari Oke. Untuk sahabat dan dia yang di Zoom, ini adalah sesi terakhir untuk online. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan silahkan bagi yang tadi ya untuk order buku programnya, terutama di masa PO itu silahkan akses isi formnya, kami tunggu. Untuk para reseller juga boleh ya, silahkan bisa menghubungi. Terima kasih untuk teman-teman di Zoom. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para sahabat DKM. Terima kasih. Boleh naik Mas Rahmat? Oh, naik ya? jarak jauh ya. Kelihatan. Naik kursi. Ya. Boleh gini ya. Jempol. Oke. Bisa Mas Rahmat? Ya. jempol. Ya. Ye. Hadap ke kamera. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang ini hard boleh satu kali lagi Mas Rahmat, dan dia menemani dan memberdayakan hard ya. Mepet ya. Ya boleh gini juga ya, boleh gini juga. Oke. Menatap masa depan. Oh yes. 3. Lagi 1. Masa depan yang cerah ya Mas. 3. Oke. Boleh nggak dibuka maskernya sekali? Oke, boleh pada sehat ya semua ya. Yuk kita buka yuk. Yeay. Baik, siap. Mas Ya. Rahmat kasih kode. Tertawa aja boleh. Yeay. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Video Mas Rahmat boleh video Oh, iya. sekali baik gitu ya. Kita gini-gini ya, video ya. Dadah. Video ya. 2. Yeay. Dan dia menemani dan memberdayakan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan boleh kembali dan memakai maskernya. Ini terima kasih. Sekarang Bu, kalau nanti Alis terima Bu. Sekarang lanjut ya teman-teman ke acara workshop anger management. Terima kasih. Balkis boleh dibantu. Ya, baik. Terakhir dari sesi pertama kebersamaan kita untuk hari ini ditutup Baik dengan teman-teman, tumpeng itu tadi live kami sebagai ya, tentang literasi emosi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat yang kami sharingkan ini. Dan silahkan didapatkan bukunya. Nanti pemesanan bisa ke DKM, bisa ke reseller dan dia, dan juga bisa langsung ke kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tengah hari, insya Allah. Kemudian perlu kami informasikan juga untuk rekan-rekan sekalian yang ada di ruangan ini.